Saya Dimas, 28 tahun, dan sampai bulan lalu, saya pikir saya akhirnya mencapai kemandirian dengan menyewa apartemen dari orang tua saya dengan harga pasar yang wajar. Ilusi itu hancur ketika bel pintu saya berbunyi pada pukul 7 pagi di hari Sabtu. Di sana berdiri adik perempuan saya, Rina, dikelilingi oleh koper-koper sambil mengumumkan, "Aku akan tinggal di sini sekarang." Sedikit yang saya tahu, kunjungan tak terduga ini akan memaksa saya untuk melawan keluarga saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Sebelum saya menceritakan bagaimana saya menentang keluarga saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya, beritahu saya dari mana Anda menonton, dan tekan tombol subscribe itu jika Anda pernah harus berurusan dengan anggota keluarga yang merasa berhak atas segalanya. Hubungan saya dengan orang tua saya, Bapak Joko dan Ibu Sri, selalu rumit. Mereka mencintai saya, tidak diragukan lagi. Tetapi cinta mereka terbungkus dalam lapisan perlindungan berlebihan yang hampir membuat saya tercekik saat tunggu dewasa. Setiap keputusan yang saya buat diteliti, mulai dari teman yang saya pilih hingga pakaian yang saya kenakan. Pendaftaran universitas, mereka punya pendapat tentang setiap kampus. Wawancara kerja pertama saya, mereka ingin ikut mengantar. Butuh bertahun-tahun dorongan lembut untuk mengukir sedikit ruang kemandirian. Ketika saya lulus kuliah 6 tahun lalu dengan gelar desain grafis, saya bertekad untuk pindah dan membuktikan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Orang tua saya dengan enggan setuju, tetapi bersikeras membantu saya mencari apartemen. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka mengajukan proposal yang tidak terduga. Mereka baru saja membeli properti sewaan sebagai investasi, sebuah apartemen 1 kamar tidur kecil di lingkungan yang layak, dan menawarkan untuk menyewakannya kepada saya. Awalnya, saya ragu. Apakah ini hanya cara lain bagi mereka untuk mengawasi saya? Tetapi syarat yang mereka tawarkan tampak masuk akal. Saya akan membayar sewa sesuai harga pasar. Kami akan memiliki perjanjian sewa yang mengikat secara hukum, dan mereka berjanji untuk menghormati privasi saya, seperti yang mereka lakukan terhadap penyewa manapun. Apartemen itu lebih dekat ke pusat kota, tempat sebagian besar agensi desain berada, dan harga sewanya sedikit di bawah unit serupa di pasaran. Setelah pertimbangan matang, saya setuju. Sebagian besar waktu, mereka menepati janji mereka. Ya, mereka kadang-kadang mampir dengan makanan rumahan atau menelpon agak terlalu sering untuk memeriksa apakah AC berfungsi dengan baik. Tetapi mereka menghormati hubungan tuan tanah penyewa formal yang telah kami bangun. Saya membayar sewa saya tepat waktu. Mereka menangani perbaikan dengan segera dan pengaturan kami berhasil. Selama beberapa tahun berikutnya, saya membangun karir saya sebagai desainer grafis. Dimulai dari agensi kecil tempat saya belajar dasar-dasarnya, akhirnya saya pindah ke perusahaan pemasaran menengah, tempat saya sekarang memimpin proyek desain untuk beberapa klien besar. Penghasilan saya tumbuh dengan mantap, dan bersamanya, rasa stabilitas dan kebanggaan atas apa yang telah saya capai. Selama periode yang sama, adik perempuan saya, Rina, mengambil jalan yang sangat berbeda. Rina selalu menjadi jiwanya yang bebas dalam keluarga. Sementara saya berhati-hati dan metodis, dia impulsif dan spontan. Kualitas-kualitas ini membuatnya menyenangkan untuk diajak bergaul, tetapi kurang dapat diandalkan dalam hal keputusan keuangan. Setelah berhenti kuliah di tahun ketiga, Rina berpindah-pindah pekerjaan di bidang retail, perhotelan, dan administrasi. Tidak pernah tinggal dimanapun lebih dari 6 bulan. Dia hidup dari gaji ke gaji, sering kekurangan uang sebelum akhir bulan, dan berpaling ke orang tua kami untuk meminta bantuan. Mereka selalu membantu, menjelaskan perilakunya sebagai proses mencari jati diri dan mengeksplorasi pilihan. Saya menyaksikan siklus ini berulang selama bertahun-tahun. Kadang-kadang menyuarakan keprihatinan saya bahwa mereka memanjakannya, hanya untuk diberitahu bahwa saya tidak mengerti jiwa seninya. Saya mencoba membantu Rina dengan cara saya sendiri. Ketika dia membutuhkan uang untuk sewa kos sekali waktu,
Saya meminjamkannya dengan rencana pembayaran yang jelas daripada hanya memberikannya. Dia melakukan 2 pembayaran kecil sebelum melupakan sisanya. Ketika dia mengeluh tidak menemukan pekerjaan yang baik, saya membantunya memperbarui CV-nya dan mengiriminya info lowongan dari jaringan profesional saya. Dia jarang menindaklanjutinya. Akhirnya, saya mundur, menyadari bahwa upaya saya tidak membuat perbedaan jika dia tidak siap untuk berubah. Sebulan sebelum kejadian yang akan mengubah segalanya, saya mendengar dari orang tua kami bahwa Rina telah kehilangan pekerjaannya di kedai kopi lokal. Rupanya, dia memiliki terlalu banyak ketidakhadiran tanpa alasan setelah begadang dengan teman-temannya. 2 minggu kemudian, mereka menyebutkan dia mengalami masalah dengan pemilik kosnya karena pembayaran sewa yang terlambat. Saya menyatakan keprihatinan, tetapi diyakinkan bahwa mereka membantunya menyelesaikannya. Saya berasumsi itu berarti bantuan keuangan lagi, bukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apartemen saya telah menjadi tempat pelindungan saya selama bertahun-tahun. Saya telah melengkapinya dengan hati-hati dengan barang-barang yang mencerminkan kepribadian dan estetika desain saya. Sofa L abu-abu saya adalah tempat saya bersantai setelah hari kerja yang panjang, menonton film dokumenter di televisi yang terpasang di dinding. Meja makan kayu jati solid yang saya perbaiki sendiri berfungsi sebagai tempat makan dan permukaan kerja ketika saya membawa proyek ke rumah. Kamar tidur saya memiliki tempat tidur platform ukuran queen dengan penyimpanan internal dan meja kerja kecil, tapi sempurna tempat saya melakukan pekerjaan lepas di akhir pekan. Dindingnya dihiasi dengan cetakan berbingkai dari seniman lokal yang saya kagumi, dan tanaman hias tumbuh subur di setiap permukaan yang tersedia. Itu tidak mewah, tetapi itu milik saya, diciptakan melalui tabungan yang cermat dan pilihan yang disengaja selama bertahun-tahun. Sabtu pagi, saya mengikuti rutinitas yang damai. Bangun secara alami sekitar jam 8, menyeduh kopi segar dengan French press saya dan menikmatinya di balkon kecil saya yang menghadap ke jalanan yang rimbun. Kadang-kadang saya berjalan ke pasar modern 3 blok jauhnya. Di lain waktu, saya akan mengejar bacaan industri atau proyek pribadi. Itu adalah satu hari, saya membiarkan diri saya bergerak perlahan tanpa tekanan tenggat waktu atau rapat. Sabtu khusus ini akan menghancurkan rutinitas itu, dan pada akhirnya mengubah hubungan saya dengan keluarga saya selamanya. Bel pintu yang berbunyi terus-menerus pada jam 7 pagi hanyalah permulaan. Ketika saya membuka pintu pada Sabtu pagi itu, mata masih kabur dan bingung karena dibangunkan sepagi itu, pemandangan yang menyambut saya tidak masuk akal pada awalnya. Rina berdiri di sana. Rambut pirangnya diikat ke belakang menjadi kuncir kuda yang berantakan, mengenakan senyum percaya diri yang selalu dia gunakan ketika dia akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Di belakangnya ada 3 koper besar, 2 tas jinjing, dan beberapa wadah penyimpanan plastik yang ditumpuk secara berbahaya di atas satu sama lain. "Pagi, si tukang tidur," kicaunya, mendorong melewati saya ke apartemen sebelum saya bahkan bisa merespons. "Ayah dan ibu bilang kamu tidak akan keberatan jika aku menumpang di sini sebentar. Teman sekamarku ternyata sangat gila. Bisakah kamu percaya, dia benar-benar mengharapkan aku membayar sewa tepat waktu selama krisis pribadi. Beberapa orang tidak punya empati." Saya berdiri mematung di ambang pintu. Otak saya berjuang untuk mengejar apa yang sedang terjadi. "Rina, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang mendiskusikan ini denganku." Dia memutar matanya sambil menyeret salah satu kopernya menuju kamar tidur saya. "Oh, aku yakin mereka bermaksud memberitahumu. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Tempatmu cukup besar untuk kita berdua." Saya melangkah ke depannya, menghalangi lorong ke kamar tidur saya. Tidak cukup. Ini apartemen 1 kamar tidur. Di mana tepatnya kamu berencana tidur?" "Di kamar tidur jelas," katanya sambil tertawa. "Kamu bisa mengambil sofa. Kamu selalu berbicara tentang betapa nyamannya itu ketika ayah dan ibu berkunjung." Absurditas situasi mulai meresap bersama dengan perasaan akrab ditindas oleh keluarga saya. "Aku tidak akan menyerahkan kamar tidurku. Dan yang lebih penting, kamu tidak bisa begitu saja muncul dan mengumumkan kamu pindah.
Aku bekerja dari rumah 3 hari seminggu, aku butuh ruangku. Ekspresi Rina berubah dari kepercayaan diri santai menjadi kepolosan yang terluka. Taktik lain yang sudah tak terhitung kali saya lihat dia gunakan. Wow, aku tidak percaya kamu akan mengusir adikmu sendiri ketika dia sedang mengalami masa sulit. Ayah dan ibu sudah menyetujuinya. Telepon mereka jika kamu tidak percaya padaku. Dan itulah tepatnya yang saya lakukan. Dengan Rina membuat dirinya nyaman di sofa saya dan menggulir ponselnya seolah-olah masalah itu sudah selesai, saya melangkah ke balkon dan menelpon orang tua kami. "Oh Dimas, selamat pagi," jawab ibu saya dengan riang. "Apakah Rina tiba dengan selamat?" Konfirmasi santai itu mengirimkan gelombang kemarahan melalui diri saya yang berjuang saya tahan. "Bu, mengapa ibu memberitahu Rina dia bisa tinggal bersamaku tanpa bertanya padaku dulu?" "Sayang, dia adikmu dan dia sedang mengalami masa sulit. Pemilik kosnya benar-benar tidak masuk akal tentang sewa yang terlambat beberapa minggu, dan dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu tidak menjelaskan mengapa ibu tidak mendiskusikan ini denganku. Sebelum memberitahunya dia bisa pindah," saya bersikeras. Suara ayah saya bergabung dalam panggilan itu. "Nak, ini hanya sementara sampai dia bangkit kembali. Keluarga membantu keluarga. Kamu punya seluruh apartemen itu untuk dirimu sendiri. Pasti kamu bisa berbagi sebentar." Saya menarik napas dalam-dalam mencoba untuk tetap tenang. "Ayah, aku punya apartemen 1 kamar tidur. Tidak ada privasi, tidak ada ruang ekstra. Aku bekerja dari rumah sebagian minggu. Ini tidak akan berhasil." "Dimas," ibu saya menimpali dengan nada yang memicu rasa bersalah, yang saya tahu terlalu baik. "Ketika kamu berjuang setelah kuliah, kami membantumu dengan apartemen. Sekarang giliranmu membantu adikmu." "Kalian tidak membantuku," saya mengoreksinya. "Aku membayar sewa harga pasar. Kita punya perjanjian sewa yang sah. Ini adalah pengaturan bisnis yang menguntungkan kita berdua." "Itu hanya formalitas," ayah saya menampik. "Pada akhirnya, kita adalah keluarga, dan keluarga yang utama. Rina butuh dukungan sekarang." Saya melihat melalui pintu kaca, geser ke arah adik saya, yang sekarang sedang mengaduk-aduk lemari es saya. Berapa lama itu sementara? Apakah dia punya rencana untuk mencari pekerjaan baru? Apartemen baru? Keheningan yang menyusul memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. "Beri waktu 1 atau 2 minggu, ibu saya akhirnya berkata. "Semuanya akan beres. Kamu akan lihat." Setelah mengakhiri panggilan, saya berdiri di balkon selama beberapa menit, menyaksikan cahaya pagi menyebar ke seluruh lingkungan. Saya tahu dari pengalaman bahwa konfrontasi langsung hanya akan membuat orang tua saya semakin keras kepala dalam posisi mereka. Untuk saat ini, saya perlu berkompromi. Ketika saya kembali ke dalam, Rina telah membuat sandwich menggunakan roti gandum dan daging kalkun premium yang saya beli untuk makan siang saya. "Jadi," dia bertanya dengan mulut penuh, "semuanya aman sekarang?" "Kamu bisa tinggal untuk akhir pekan," kata saya tegas. "Hanya sampai Senin. Kemudian kita perlu mencari solusi yang lebih baik." Rina memutar matanya. "Ayah dan ibu sudah bilang aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan." "Mereka bukan yang tinggal di sini," saya menunjukkan. "Ini rumahku, dan aku yang membuat keputusan akhir tentang siapa yang tinggal di sini." "Terserah," dia mengangkat bahu. "Kamu akan terbiasa dengan keberadaanku. Ini akan menyenangkan, seperti saat kita masih kecil." Kata-kata itu membuat saya merinding. Saat kita masih kecil, kesenangan bagi Rina biasanya berarti dia menggunakan barang-barang saya tanpa izin dan tidak menghadapi konsekuensi ketika barang-barang itu rusak atau hilang. Dalam beberapa jam, ketakutan saya terkonfirmasi. Rina telah menyebarkan barang-barangnya ke seluruh ruang tamu saya yang tertata rapi. Alat makeupnya memenuhi meja wastafel kamar mandi yang biasanya saya jaga tetap bersih. Dia mandi selama 90 menit menggunakan semua air panas saya. Ketika saya mencoba mengerjakan proyek lepas di sore hari, dia memutar musik begitu keras sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian, bertindak tersinggung ketika saya memintanya menggunakan headphone. Pada hari Minggu malam, apartemen saya tidak lagi terasa seperti milik saya. Rina telah mengatur ulang bantal hias di sofa saya.
menempelkan menu pesan antar ke lemari es saya dengan magnet wisata, dan entah bagaimana berhasil menodai karpet area saya dengan cat kuku. Ketika saya menyebutkan salah satu dari hal-hal ini, dia menepis kekhawatiran saya sebagai terlalu kaku dan mengingatkan saya bahwa keluarga tidak boleh hitung-hitungan. Saya pergi tidur minggu malam dengan harapan orang tua saya akan sadar, atau Rina akan menyadari beban yang dia timbulkan dan membuat pengaturan alternatif. Saya salah besar. Senin pagi tidak membawa kelegaan. Saya bangun pagi, berharap mendapatkan waktu kerja yang tenang sebelum Rina muncul dari malam larutnya menonton reality show secara maraton di televisi saya. Saya baru saja duduk di meja makan dengan laptop dan kopi ketika bel pintu saya berbunyi lagi. Ketika saya membuka pintu, orang tua saya berdiri di sana. Keduanya mengenakan ekspresi yang tidak bisa saya baca sepenuhnya. Ibu saya memegang map yang segera memicu kecemasan saya. "Selamat pagi," kata saya hati-hati. "Saya tidak mengharapkan kalian. Kami pikir kami harus mendiskusikan pengaturan baru secara langsung," jawab ayah saya, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Ibu saya mengikuti, matanya memindai apartemen dan mencatat barang-barang Rina yang berserakan. "Apakah adikmu masih tidur?" tanyanya. Saya mengangguk, merendahkan suara saya. "Dia bangun sampai lewat jam 2 pagi. Dengar, aku senang kalian ada di sini. Kita perlu bicara tentang bagaimana situasi ini tidak berkelanjutan." "Itulah tepatnya mengapa kami datang," kata ayah saya, duduk di meja makan saya dan memberi isyarat agar saya bergabung dengan mereka. "Ada beberapa masalah keuangan yang perlu kita diskusikan." Ibu saya membuka map dan mengeluarkan apa yang saya kenali sebagai salinan perjanjian sewa saya. Dengan Rina tinggal di sini sekarang, tentu akan ada beberapa biaya tambahan. Tagihan listrik dan air akan naik. Akan ada lebih banyak keausan pada apartemen, hal semacam itu. "Aku mengerti itu," kata saya, merasakan sedikit harapan bahwa mereka bersikap praktis tentang situasi ini. Jika dia tinggal lebih dari beberapa hari, dia harus berkontribusi pada biaya-biaya itu. Tapi jujur saja, ruang ini terlalu kecil untuk 2 orang, terutama ketika aku perlu bekerja dari rumah. Orang tua saya saling bertukar pandang yang sudah sering saya lihat sebelumnya. Pandangan yang berarti mereka sudah membuat keputusan dan hanya berpura-pura berdiskusi. "Sebenarnya," kata ayah saya, berdaham, "kami telah memutuskan bahwa pendekatan yang paling adil adalah menyesuaikan sewa kamu untuk mencerminkan keadaan yang berubah." "Menyesuaikannya bagaimana?" tanya saya, meskipun saya sudah curiga jawabannya. Ibu saya menggeser selembar kertas di atas meja. Itu adalah perjanjian sewa yang diamandemen, dengan jumlah sewa baru yang persis 2 kali lipat dari apa yang telah saya bayar. "Kalian ingin melipat gandakan sewa saya?" Saya menatap mereka dengan tidak percaya. Bagaimana itu adil? Aku tidak meminta teman sekamar. Aku tidak ingin teman sekamar. "Kami perlu menutupi pengeluaran kami untuk Rina," ayah saya menjelaskan seolah-olah itu adalah hal yang paling masuk akal di dunia. Dia tidak dalam posisi untuk membayar sewa sekarang, tetapi biaya untuk mendukungnya harus datang dari suatu tempat. Saya merasa wajah saya memanas. Jadi, biar aku luruskan, Rina kehilangan pekerjaannya karena ketidakbertanggungjawabannya sendiri. Dia diusir karena dia tidak membayar sewanya. Dan solusi kalian adalah memaksanya masuk ke ruangku dan membuatku membayar untuk hal istimewa itu. "Jangan terlalu dramatis, Dimas," ibu saya mendesah. "Rina sedang mengalami masa sulit dan membutuhkan dukungan keluarga. Kamu memiliki pekerjaan yang stabil dan mampu membantu." "Itu bukan intinya," saya bersikeras. "Aku sudah membayar sewa harga pasar yang wajar untuk apartemen ini. Jika ada, Rina harus membayar sewa kepadaku sebagai penyewa tambahan. Bukan berarti aku menginginkan pengaturan itu sama sekali." Ayah saya membungkuk ke depan. "Nak, perjanjian sewa itu selalu hanya formalitas antar keluarga. Kenyataannya adalah kami memiliki apartemen ini, dan kami yang memutuskan syaratnya. Sewa." "Bersikaplah realistis," sela ibu saya. "Apakah kamu lebih suka kami menyewakan tempat ini kepada orang asing dengan harga pasar saat ini,
karena kami bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang kamu bayar sekarang. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Bagaimana dengan Rina mengambil tanggung jawab? Apakah dia sudah melamar pekerjaan baru? Apakah dia mencari tempatnya sendiri? Orang tua saya bergeser dengan tidak nyaman. Dia butuh waktu untuk pulih dari kemunduran ini, kata ibu saya membela diri. Pasar kerja sangat menegangkan saat ini, dan pasar perumahan bahkan lebih buruk, tambah ayah saya. Dia tidak mungkin mampu menyewa tempat yang layak sendirian sekarang. Jadi, solusi kalian adalah menghukumku atas pilihannya? Tanya saya dengan tidak percaya. Kami tidak menghukum siapapun. Ibu saya bersikeras. Kami meminta semua orang untuk berkontribusi apa yang mereka bisa untuk mendukung keluarga. Saat ini, beginilah caramu bisa membantu. Saya berdiri dari meja. Keputusan saya dibuat. Jika kalian melipat gandakan sewa saya akan pindah. Saya bisa mencari tempat saya sendiri, di mana saya tidak harus mensubsidi ketidakbertanggungjawaban orang lain. Yang mengejutkan saya, kedua orang tua saya justru tertawa. Semoga berhasil menemukan tempat yang terjangkau di pasar ini, cemooh ayah saya. Harga sewa meroket dalam setahun terakhir. Kamu akhirnya akan membayar lebih untuk ruang yang lebih sedikit dimanapun di daerah ini. Dan kamu akan membutuhkan uang sewa bulan pertama dan terakhir, deposit keamanan, biaya administrasi. Ibu saya menghitung dengan jari-jarinya. Itu puluhan juta rupiah di muka. Apakah kamu punya uang sebanyak itu ditabung? Sikap meremehkan mereka terasa seperti tamparan di wajah. Mereka berasumsi saya masih lulusan perguruan tinggi yang naif secara finansial seperti bertahun-tahun yang lalu. Bukan seorang profesional yang telah menabung dengan hati-hati dan membangun riwayat kredit saya. Sebelum saya bisa menanggapi, Rina muncul dari kamar tidur saya, menguap secara dramatis. Pagi semuanya, apakah ada kopi? Kami baru saja menjelaskan penaturan baru kepada kakakmu, kata ibu saya dengan keceriaan yang dipaksakan. Rina mengangguk saat dia menuangkan kopi untuk dirinya sendiri di cangkir favorit saya. Tentang masalah sewa itu, ya, itu masuk akal. Lagi pula, apartemen ini cukup besar untuk kita berdua. Saya melihat keluarga saya duduk di ruang tamu saya, membuat keputusan tentang hidup saya, tanpa pertimbangan apapun untuk apa yang saya inginkan atau butuhkan. Pada saat itu, sesuatu bergeser di dalam diri saya. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba menjaga keharmonisan keluarga dengan berkompromi, dengan menjadi orang yang masuk akal. Tetapi, tidak ada alasan yang bisa dipakai dengan tingkat keegoisan ini. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, kata saya. Akhirnya, ayah saya berdiri dengan jelas menganggap masalah itu selesai. Sewa baru akan dimulai bulan depan. Itu memberimu waktu beberapa minggu untuk menyesuaikan anggaranmu. Saat mereka bersiap untuk pergi, ibu saya menambahkan, "Oh, dan mungkin kamu bisa mengosongkan sedikit ruang di lemarimu untuk pakaian Rina. Dia punya koleksi pakaian yang indah. Sayang sekali jika semuanya tetap tersimpan di koper." Setelah mereka pergi, saya mundur ke balkon saya lagi. Satu-satunya ruang di apartemen saya yang masih terasa seperti milik saya. Rina sudah menyambungkan konsol game-nya ke televisi saya, dan dengan keras mengejek pemain lain secara online. Saya punya 1 bulan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Tinggal bersama Rina dengan cepat terbukti lebih buruk daripada yang saya perkirakan. Apa yang seharusnya menjadi masa tinggal akhir pekan sementara, telah berubah menjadi pengaturan tanpa batas waktu dengan restu penuh orang tua saya dan frustrasi total saya. Pada hari Rabu di minggu pertama itu, saya telah menyusun daftar keluhan mental yang bertambah setiap jam. Rina memperlakukan lemari es saya seperti mesin penjual otomatis gratis, mengonsumsi makanan yang saya beli, dan tidak pernah mengganti apapun. 2 kali saya pulang kerja berharap memiliki sisa makanan untuk makan malam, hanya untuk menemukan wadah kosong di wastafel. "Oh, itu punya kamu?" tanyanya dengan kepolosan yang dibuat-buat ketika dikonfrontasi. "Aku pikir kamu sudah selesai dengan itu. Aku akan belanja bahan makanan ketika aku punya uang masuk." Uang itu tentu saja tidak pernah terwujud, karena pencarian kerja Rina terdiri dari sesekali menggulir daftar lowongan sambil mengeluh bahwa tidak ada yang cocok untuk keahliannya. Apa keahlian itu tetap menjadi misteri?
karena saya belum pernah melihatnya menyelesaikan tugas apapun yang tidak secara langsung menguntungkan keinginan sesaatnya. Kamar mandi tunggal apartemen menjadi medan pertempuran konstan. Rutinitas kecantikan Rina yang ekstensif berarti dia menempatinya selama berjam-jam setiap pagi, sering membuat saya terlambat untuk rapat video dengan klien. Ketika saya mencoba menetapkan jadwal, dia setuju dengan antusias dan kemudian mengabaikannya sepenuhnya keesokan harinya. Orang kreatif tidak bisa terikat oleh jadwal yang kaku. Dia memberitahu saya ketika saya mengetuk pintu 15 menit sebelum panggilan klien penting. Sangat membutuhkan mandi dan berpakaian. Rutinitas perawatan kulitku memiliki persyaratan waktu tertentu. Pekerjaan saya paling menderita dari pengaturan baru ini. Sebagai desainer grafis, saya membutuhkan konsentrasi yang tenang untuk proyek-proyek detail. Rina tampaknya secara fisik tidak mampu memahami konsep ini. Dia akan menerima panggilan telepon dengan pengeras suara di ruang tamu saat saya bekerja, memutar musik tanpa headphone, dan terus-menerus mengganggu saya dengan pertanyaan atau pengamatan sepele. Dimas, menurutmu apakah aku harus mengecat rambut jadi pirang lagi? Dimas, sudahkah kamu melihat video lucu ini? Dimas, filter mana yang terlihat lebih baik untuk postingan media sosialku? Dimas, bisakah kamu membantuku menyusun email untuk mantan bosku? Itu harus terdengar profesional, tetapi juga memberitahunya bahwa dia benar-benar tidak masuk akal. Ketika saya menjelaskan bahwa saya sedang dikejar tenggat waktu dan perlu fokus, dia akan cemberut secara dramatis. Aku hanya mencoba menjalin ikatan dengan kakakku. Maaf karena berpikir kamu mungkin ingin benar-benar berbicara denganku. Situasi dengan ruang kerja saya mencapai masa kritis selama minggu ketiga saya tinggal bersama badai Rina, sebagaimana saya mulai memikirkannya. Saya memiliki presentasi video penting dengan klien baru yang potensial. Sebuah jaringan retail nasional yang dapat secara signifikan meningkatkan portofolio dan pendapatan saya. Saya telah memperingatkan Rina 3 hari sebelumnya, bahwa saya akan membutuhkan apartemen yang tenang, dan untuk diri saya sendiri, dari jam 10 pagi hingga siang pada hari Kamis. Tidak masalah, dia meyakinkan saya. Aku akan pergi dari sini. Kamis pagi tiba, dan saya menyiapkan materi presentasi saya di meja makan, yang berfungsi sebagai ruang kerja dari rumah saya. Saya telah mengatur latar belakang saya dengan hati-hati, dengan rak buku terlihat, dan tanaman kecil menambahkan sentuhan profesionalisme pada bingkai video. 30 menit sebelum panggilan, Rina masih mengenakan piyamanya, makan sereal di sofa. Rina, kamu bilang kamu akan keluar selama presentasiku. Saya mengingatkannya dengan kecemasan yang meningkat. Santai, katanya dengan mulut penuh granola premium saya. Aku hanya akan nongkrong di kamar tidur. Kamu bahkan tidak akan tahu aku ada di sini. Dengan enggan, saya menerima kompromi ini. Membuatnya berjanji untuk tetap diam. Panggilan dimulai dengan baik. Klien tampak terkesan dengan portofolio saya dan konsep awal yang saya kembangkan untuk penyegaran merek mereka. Saya baru saja sampai ke inti presentasi saya ketika pintu kamar tidur terbuka lebar. Rina berjalan keluar dengan handuk. Tampaknya telah memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mandi. Dia berjalan tepat di belakang saya, terlihat oleh semua orang di panggilan video, dan melambaikan tangan kecil kepada klien saya sebelum menghilang ke kamar mandi. Pancuran air mulai menyala dengan keras di latar belakang presentasi profesional saya. Saya mencoba melanjutkan dengan rasa malu, tetapi bertekad untuk menyelamatkan situasi. 10 menit kemudian, saat saya menjawab pertanyaan tentang jadwal implementasi, Rina muncul lagi, kali ini berpakaian lengkap, tetapi mengeringkan rambutnya dengan hair dryer tanpa menutup pintu kamar mandi. Kebisingan itu membuat percakapan menjadi mustahil. Saya minta maaf, kata saya kepada klien. Merasakan peluang saya pada proyek ini terlepas. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Saya mematikan suara, bergegas ke kamar mandi dan menutup pintu, memberi Rina tatapan yang seharusnya bisa mengubahnya menjadi batu. Ketika panggilan itu berakhir dengan penuh belas kasihan, saya tahu dari perpisahan klien yang sopan namun berjarak, bahwa saya telah kehilangan kesempatan itu. Kerusakan pada reputasi profesional saya sudah terjadi. Apa yang salah denganmu? Tuntut saya ketika Rina akhirnya muncul. Kamu tahu betapa pentingnya itu bagiku. Dia mengangkat bahu sama sekali tidak peduli. Bukan sepertinya aku sengaja menyela.
Aku perlu mandi, dan aku mencoba cepat-cepat. Lagi pula mereka tampak baik. Aku bertaruh mereka masih akan mempekerjakanmu. Malam itu, saya menerima email yang berterima kasih atas waktu saya, tetapi memberitahu saya bahwa mereka telah memutuskan untuk memilih desainer lain. Pendapatan yang hilang dari kontrak itu akan menutupi 3 bulan sewa saya saat ini. Puncak kekesalan terjadi akhir pekan itu. Saya telah memutuskan untuk lembur di kantor pada hari Jumat untuk menyelesaikan sebuah proyek. Bersyukur atas kedamaian dan ketenangan di sana. Ketika saya kembali ke rumah sekitar jam 9 malam, musik terdengar menggelegar dari apartemen saya. Terdengar bahkan dari pintu masuk gedung. Saat saya mendekati pintu saya bisa mendengar banyak suara dan tawa. Di dalam, saya menemukan pesta besar sedang berlangsung. Setidaknya 15 orang berdesakan di ruang tamu kecil saya. Seseorang telah memindahkan meja makan saya untuk membuat ruang untuk menari. Minuman diseimbangkan secara berbahaya di rak buku saya, dan udaranya tebal dengan asap rokok. Meskipun gedung saya memiliki kebijakan dilarang merokok yang ketat. Rina melihat saya dari seberang ruangan dan melompat mendekat. Jelas sudah minum beberapa gelas malam itu. "Dimas, kamu akhirnya pulang. Semuanya, ini kakakku yang super serius yang apartemennya sedang kita nikmati." Beberapa orang mengangkat gelas mereka ke arah saya sebelum kembali ke percakapan mereka. "Apa yang terjadi di sini?" tanya saya. Berjuang untuk menjaga suara saya tetap datar. "Hanya kumpul-kumpul kecil," Rina berbicara dengan sedikit tidak jelas. "Beberapa teman dari pekerjaan lamaku sedang bebas, dan aku pikir, kenapa tidak? Kamu tidak berpikir untuk bertanya padaku sebelum mengundang orang ke rumahku?" Saya mengamati ruangan itu, melihat tumpahan anggur merah di sofa saya yang tidak ada yang repot-repot membersihkannya. "Kamu selalu bilang kamu harus lebih bersosialisasi," balasnya. "Aku membantumu bertemu orang baru. Aku butuh semua orang keluar," kata saya tegas. "Jangan jadi perusak suasana," Rina cemberut. "Ini baru jam 11, malam masih muda." "Aku tidak peduli. Ini apartemenku, dan aku tidak mengizinkan pesta ini. Semuanya harus pergi." Ekspresi Rina mengeras. "Sebenarnya menurut ayah dan ibu, ini apartemen kita sekarang. Aku juga tinggal di sini, dan aku berhak mengundang teman." Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya putus. Saya berjalan ke sistem stereo dan mencabutnya, membuat ruangan itu tiba-tiba sunyi senyap. Pesta ini sudah berakhir. Setiap orang yang tidak tinggal di sini harus segera pergi, atau saya akan memanggil keamanan gedung. Para peserta pesta merasakan ketegangan, mulai mengumpulkan barang-barang mereka. Rina berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memerah karena alkohol dan kemarahan. "Kamu benar-benar brengsek yang suka mengontrol," desisnya saat teman-temannya keluar. "Pantas saja kamu tidak punya teman sendiri." Setelah tamu terakhir pergi, saya mengamati kerusakan apartemen saya. Kaleng bir dan botol minuman keras berserakan di setiap permukaan. Seseorang telah memecahkan salah satu bingkai foto saya. Kamar mandi dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Dan sofa saya, sofa L abu-abu indah yang telah saya tabung berbulan-bulan untuk membelinya, sekarang memiliki noda merah mengerikan yang saya curiga tidak akan pernah sepenuhnya hilang. "Kamu harus membersihkan ini," kata saya kepada Rina. Dia memutar matanya dan menjatuhkan diri ke sofa yang bernoda itu. "Aku akan melakukannya besok. Aku terlalu lelah sekarang." "Tidak, kamu akan melakukannya sekarang. Atau apa?" tantangnya. Kepercayaan diri yang akrab dari seseorang yang tidak pernah menghadapi konsekuensi kembali ke suaranya. "Kamu akan memberitahu ayah dan ibu? Silakan. Mereka sudah berpikir kamu egois tentang seluruh pengaturan ini." Pada saat itu, melihat adik saya bermalas-malasan di furnitur saya yang hancur, di ruang saya yang dilanggar, saya membuat keputusan. Keluarga saya telah mendorong saya terlalu jauh, dan sudah waktunya untuk melawan. Pagi setelah pesta bencana Rina, saya meninggalkan apartemen lebih awal, meninggalkannya tidur di tengah kekacauan yang dia buat. Saya butuh ruang untuk berpikir jernih jauh dari pengingat konstan
tentang ketidakpedulian keluarga saya terhadap batasan saya. Saya mendapati diri saya berada di kedai kopi lokal, tempat Agus, salah satu teman terdekat saya dari universitas, yang telah menjadi pengacara properti, setuju untuk bertemu dengan saya secara mendadak. Jadi, biar aku luruskan, kata Agus, setelah saya menjelaskan situasinya. Orang tuamu melipat gandakan sewamu untuk mensubsidi adikmu yang menganggur, yang mereka paksa masuk ke apartemen satu kamar tidurmu tanpa persetujuanmu. Dan sekarang dia mengadakan pesta yang merusak propertimu dan berpotensi merusak reputasi profesionalmu. Itu cukup merangkum semuanya. Saya mengonfirmasi konyolnya situasi yang menimpa saya lagi. Saat mendengarnya dijelaskan oleh seseorang di luar dinamika keluarga, Agus menggelengkan kepalanya. Dan apa sebenarnya yang dikatakan surat perjanjian sewamu tentang menyewakan kembali atau penghuni tambahan? Saya mengeluarkan salinan perjanjian sewa saya dan mendorongnya ke seberang meja. Pasal 8 secara khusus melarang menyewakan kembali atau penghuni tambahan tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Orang tuaku menyusun ini sendiri ketika aku pindah. Dia meninjau dokumen itu dengan cermat. Ini sebenarnya perjanjian yang cukup kuat. Ironisnya, orang tuamu melindungi diri mereka sendiri dengan semua klausul standar yang sekarang melindungi kamu juga. Mereka tidak dapat secara hukum memaksamu untuk menerima penghuni tambahan. Mereka juga tidak dapat melipat gandakan sewamu tanpa pemberitahuan yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 di sini. Tapi mereka pemilik apartemen, saya menunjukkan. Mereka bisa memilih untuk tidak memperbarui kontrak sewaku ketika berakhir dalam 3 bulan. Benar, Agus setuju. Tapi itu masih memberimu 3 bulan perlindungan hukum pada tingkat sewa kamu saat ini. Lebih dari cukup waktu untuk mencari perumahan alternatif, jika itu yang kamu putuskan untuk dilakukan. Bagaimana dengan furnitur dan barang-barangku? Tanya saya. Sebagian besar perabotan di apartemen adalah milikku, dibeli dengan uangku sendiri. Peralatan elektronik dasar dan beberapa perabot dasar datang dengan apartemen, tetapi yang lainnya milikku. Agus mengangguk berpikir. Selama kamu bisa membuktikan kepemilikan, barang-barang itu secara hukum adalah milikmu untuk dibawa. Aku akan merekomendasikan mendokumentasikan semuanya dengan foto dan kwitansi jika kamu memilikinya. Selama 1 jam berikutnya, Agus menguraikan pilihan saya dan membantu saya memahami posisi hukum saya. Pada saat kami berpisah, saya memiliki rencana yang jelas terbentuk di pikiran saya. Minggu berikutnya dikhususkan untuk persiapan yang cermat. Di siang hari, saya melakukan pekerjaan saya seperti biasa dan berpura-pura menerima pengaturan hidup yang baru. Di malam hari, setelah Rina tidur atau keluar bersama teman-teman, saya memulai persiapan metodis saya. Pertama, saya mendokumentasikan kondisi apartemen, mengambil foto detail setiap ruangan, dan mencatat kerusakan apapun yang terjadi sejak kedatangan Rina. Saya membuat inventaris komprehensif harta benda saya, lengkap dengan foto dan jika memungkinkan, kwitansi atau laporan kartu kredit yang membuktikan pembelian. Selanjutnya, saya meneliti opsi sewa di daerah tersebut. Terlepas dari klaim orang tua saya tentang pasar perumahan yang mustahil, saya menemukan beberapa opsi yang layak sesuai anggaran saya. Satu khususnya menarik perhatian saya. Sebuah apartemen 1 kamar tidur modern di gedung yang baru direnovasi, sedikit lebih jauh dari pusat kota, tetapi menawarkan fasilitas yang lebih baik daripada tempat saya saat ini. Sewanya hanya sedikit lebih tinggi daripada yang saya bayar saat ini, dan secara signifikan lebih rendah dari jumlah ganda yang dituntut orang tua saya. Pada akhir minggu, saya telah mengajukan aplikasi, lolos pemeriksaan latar belakang, dan menandatangani kontrak sewa di apartemen baru, menggunakan sebagian dari dana darurat saya yang saya tabung dengan hati-hati untuk menutupi deposit jaminan dan sewa bulan pertama. Bagian terakhir dari rencana saya membutuhkan waktu yang paling tepat. Saya menunggu hari ketika saya tahu seluruh keluarga saya akan sibuk. Orang tua saya telah menyebutkan menghadiri acara amal seharian, dan Rina diundang ke perayaan ulang tahun mantan rekan kerjanya, yang akan membuatnya keluar dari tengah hari hingga larut malam. Saya meminta cuti pribadi dari kantor, dengan alasan prosedur medis kecil yang memerlukan waktu pemulihan. Pada pagi hari yang saya pilih, saya mengonfirmasi bahwa keluarga saya telah pergi ke acara masing-masing. Kemudian,
Saya menjalankan rencana saya. Sebuah truk pindahan yang telah saya pesan tiba pada jam 9 pagi bersama dengan 3 pekerja pindahan profesional yang telah saya sewa dan 2 teman yang mengajukan diri untuk membantu setelah mendengar situasi saya. Kita harus efisien, saya menjelaskan kepada tim. Saya telah membuat denah lantai di mana semuanya berada dan apa yang perlu dipindahkan. Saya menyerahkan masing-masing dari mereka daftar inventaris terperinci dengan foto terlampir. Kami mulai dengan barang-barang terbesar. Sofa L saya dengan noda anggur yang sekarang telah dibersihkan secara profesional, tetapi masih terlihat. Meja makan dan kursi saya, tempat tidur platform saya, dan meja kerja saya. Setiap bagian memiliki ceritanya sendiri. Sofa mewakili pembelian furniture besar pertama saya, yang dibeli setelah menerima bonus kinerja di tempat kerja. Meja makan yang saya temukan di pasar loak, dan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memperbaikinya dengan tangan. Meja kerja itu adalah hadiah untuk diri saya sendiri, ketika saya mendapatkan pekerjaan saya saat ini. Saat setiap bagian dibungkus dengan hati-hati dan dimuat ke truk, saya merasakan campuran kesedihan dan pembebasan. Harta benda ini mewakili tahun-tahun kemandirian dan pencapaian, dan sekarang mereka membantu saya mengklaim tingkat otonomi yang lebih dalam dari manipulasi keluarga saya. Kami beralih ke barang-barang yang lebih kecil, televisi dan elektronik saya, peralatan dapur, buku, dan barang-barang pribadi. Koleksi buku desain dan perlengkapan seni saya. Mangkuk keramik buatan tangan yang saya beli dari seniman lokal. Cetakan edisi terbatas yang tergantung di dinding saya. Tanaman yang telah saya rawat selama bertahun-tahun. Pada jam 3 sore, apartemen itu berubah. Semua yang tersisa hanyalah peralatan dasar yang datang dengan unit itu. Tempat tidur, sofa murah di ruang tamu yang disediakan orang tua saya untuk tamu, dan set meja makan generik yang awalnya mereka gunakan untuk melengkapi dapur. Dindingnya kosong dari seni, permukaannya bersih dari barang-barang saya. Itu tampak menakutkan, seperti saat saya pindah 6 tahun sebelumnya, meskipun sekarang dengan tambahan keausan akibat hunian. Saya melakukan penelusuran terakhir, memastikan saya tidak melewatkan sesuatu yang penting. Di kamar tidur, saya meninggalkan tirai standar, tetapi mengambil tirai blackout yang saya pasang. Di kamar mandi, saya meninggalkan tirai shower, tetapi mengemas handuk bagus saya dan semua barang perawatan pribadi. Di dapur, saya meninggalkan microwave yang datang dengan apartemen, tetapi mengambil French press, penggiling kopi, dan pisau berkualitas yang telah saya investasikan selama bertahun-tahun. Barang terakhir yang saya kemas adalah tanaman sukulen pot kecil yang merupakan hadiah pindah rumah dari rekan kerja ketika saya pertama kali pindah. Tanaman itu selamat dari pengasuhan tanaman saya yang awalnya tidak tahu apa-apa, dan tumbuh subur di bawah perawatan yang semakin berpengetahuan, akhirnya menghasilkan tunas kecil yang telah saya tanam kembali. Dalam banyak hal, itu mewakili pertumbuhan saya sendiri selama bertahun-tahun di ruang ini. Dengan truk pindahan dimuat dan dalam perjalanan ke apartemen baru saya duduk di meja makan yang sekarang kosong dan menulis surat kepada keluarga saya. Saya menjelaskan keputusan saya dengan jelas dan tanpa emosi, menguraikan dasar hukum untuk tindakan saya, dan menyatakan harapan bahwa begitu kemarahan awal berlalu, kita dapat membangun kembali hubungan kita dengan syarat yang lebih saling menghormati. Saya meletakkan salinan kunci apartemen saya di atas surat itu, melihat sekali lagi ke sekeliling ruangan yang telah dilucuti, dan menutup pintu di belakang saya. Saat saya berkendara ke apartemen baru saya untuk menemui truk pindahan, saya merasakan beban terangkat dari bahu saya. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya telah menetapkan batasan dengan keluarga saya, dan memegang teguh terlepas dari manipulasi emosional yang telah mereka gunakan. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya tahu saya telah mengambil langkah penting menuju kemandirian yang tulus. Indikasi pertama dari reaksi keluarga saya datang kurang dari 2 jam setelah saya menetap di apartemen baru saya. Ponsel saya meledak dengan notifikasi. 12 panggilan tak terjawab dari ibu saya, 8 dari ayah saya,
dan aliran pesan teks yang semakin marah dari Rina. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Bunyi pesan pertama Rina, diikuti oleh, "Aku pulang ke tempat kosong," dan kemudian ayah dan ibu mengamuk. Saya telah mengantisipasi reaksi ini dan sudah memutuskan untuk mempertahankan kontak minimal selama dampak emosional awal. Saya mengirim teks singkat ke orang tua saya. "Saya telah menerima pesan kalian. Saya meninggalkan surat yang menjelaskan keputusan saya. Saya aman dan akan menghubungi kalian ketika semua orang punya waktu untuk memproses perubahan ini." Kemudian saya mematikan nada dering ponsel saya dan terus membongkar barang-barang saya di ruang baru saya, mengatur furnitur, dan menggantung karya seni dalam tata letak yang terasa akrab sekaligus menyegarkan. Apartemen baru saya memiliki jendela besar yang mengisi ruangan dengan cahaya alami, fitur yang tidak dimiliki tempat lama saya. Dapurnya lebih kecil, tetapi dirancang lebih efisien, dan kamar mandinya baru saja diperbarui dengan perlengkapan modern. Yang paling penting, itu milik saya sendiri, tempat perlindungan di mana tidak ada yang bisa memaksakan kehendak mereka tanpa persetujuan saya. Keesokan paginya, saya bangun dan menemukan bahwa pemboman digital telah meningkat dalam semalam. Rina telah memposting serangkaian cerita di akun media sosialnya, melukiskan saya sebagai penjahat yang telah menelantarkan adiknya yang malang dan berjuang tanpa peringatan. "Kakakku sendiri meninggalkanku tanpa apa-apa selain apartemen kosong," tulisnya, disertai dengan foto-foto kamar kosong yang dengan mudah menghilangkan furnitur dasar yang saya tinggalkan. Orang tua saya telah lulus dari panggilan dan teks ke email. Pesan mereka berayun antara permohonan yang memicu rasa bersalah. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada adikmu? Dia hancur dan tidak punya tempat tidur." Dan ancaman terselubung. "Perjanjian sewamu dengan jelas menyatakan bahwa melepas perlengkapan tanpa izin menghanguskan deposit jaminanmu." Saya menjawab dengan satu email faktual. Semua barang yang dihapus adalah milik pribadi saya yang dibeli dengan dana saya sendiri. Apartemen tetap memiliki semua perlengkapan dan perabotan yang ada saat saya menandatangani perjanjian sewa. Saya memiliki dokumentasi dan foto yang luas untuk memverifikasi ini, serta saksi untuk proses pemindahan. Saya bersedia mendiskusikan masalah ini lebih lanjut setelah semua orang siap untuk melakukan percakapan yang tenang dan saling menghormati. Nada profesional tampaknya membuat mereka jeda, setidaknya untuk sementara. Tapi istirahat itu berumur pendek. Sore itu ketika saya sedang menyiapkan kantor rumah saya di kamar tidur kedua apartemen baru saya, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki tempat saya sebelumnya, saya menerima telepon dari rekan kerja. Dimas, orang tuamu ada di sini, di kantor menanyakanmu. Mereka tampak cukup kesal. Keamanan sedang berbicara dengan mereka. Tapi aku pikir kamu harus tahu." Saya berterima kasih padanya atas peringatan itu, dan segera menelpon atasan saya untuk menjelaskan situasinya. Dia pengertian dan meyakinkan saya bahwa keamanan akan menanganinya dengan tepat. Belakangan dia memberitahu saya bahwa orang tua saya akhirnya pergi setelah diberitahu dengan tegas bahwa mengganggu tempat kerja tidak dapat diterima dan bahwa semua komunikasi harus melalui saluran yang tepat. Selama minggu berikutnya, saya menjaga jarak, menanggapi pesan hanya dengan pernyataan faktual singkat, dan menolak untuk terlibat dengan manipulasi emosional. Saya fokus untuk menetap di rumah baru saya dan mengejar proyek kerja yang menderita selama kekacauan bulan lalu. Kampanye media sosial Rina berlanjut, meskipun dengan keterlibatan yang semakin berkurang karena teman-temannya bosan dengan drama itu. Orang tua saya berganti-ganti antara tuntutan marah dan ratapan sedih tentang kesetiaan keluarga. Saya menghadapi semuanya dengan tekad tenang yang mengejutkan, bahkan bagi saya. Akhirnya, seperti yang saya harapkan, intensitas emosional mulai surut. 10 hari setelah kepindahan saya menerima email dari ayah saya dengan nada yang sangat berbeda. "Ibumu dan aku ingin bertemu untuk membahas kejadian baru-baru ini. Kami menyarankan Sabtu jam 11 pagi di kafe dekat apartemen lamamu. Beritahu kami jika ini sesuai dengan jadwalmu." Saya menyetujui pertemuan itu, tetapi menyarankan lokasi yang berbeda. Kedai kopi netral yang berjarak sama antara rumah kami. Saya juga meminta Rina hadir karena masalah ini melibatkan kami semua. Mereka dengan enggan setuju,
Sabtu tiba, dan saya memasuki kedai kopi dengan emosi campur aduk. Kecemasan tentang konfrontasi di depan, tetapi juga kebanggaan karena mempertahankan pendirian saya. Keluarga saya sudah duduk di meja sudut. Ekspresi mereka campuran kemarahan, kebingungan, dan dalam kasus ibu saya, sedikit rasa sakit yang membuat tekad saya goyah sejenak. Terima kasih sudah bertemu denganku. Saya mulai mengambil kursi kosong di hadapan mereka. Aku tahu beberapa minggu terakhir ini sulit bagi semua orang. Ayah saya langsung ke intinya. Kami ingin perabotan kami kembali. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya. Sebenarnya, aku punya hak penuh. Jawab saya tenang. Semua yang aku pindahkan dibeli dengan uangku sendiri setelah aku pindah. Aku punya kwitansi, laporan kartu kredit, dan foto yang mendokumentasikan semuanya. Apartemen itu berperabot lengkap ketika kamu pindah. Ibu saya bersikeras, meskipun dengan sedikit kepastian. Itu memiliki perabotan dasar, saya mengoreksinya. Sofa bed, set meja makan kecil, peralatan elektronik, dan rangka tempat tidur dengan kasur. Semua barang itu tetap ada ketika aku pergi. Tapi kamu tahu, Rina membutuhkan barang-barang itu, seru ibu saya. Bagaimana dia seharusnya tinggal di sana sekarang? Dengan cara yang sama seperti yang aku lakukan ketika aku pertama kali pindah, saya menunjukkan. Dengan perabotan dasar yang disediakan, ditambah dengan barang-barang yang dia beli sendiri. Lina, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. Kamu setidaknya bisa meninggalkanku televisi dan pembuat kopi mewah itu, dan beberapa piring. Aku tidak punya apa-apa. Aku meninggalkan piring yang datang dengan apartemen, kata saya. Dan microwave. Televisi dan pembuat kopi itu milikku. Dibeli dengan uangku. Ini konyol, ayah saya marah. Keluarga tidak hitung-hitungan satu sama lain seperti ini. Saya menarik napas dalam-dalam. Aku setuju bahwa keluarga tidak boleh hitung-hitungan. Itulah sebabnya aku terkejut ketika kalian melipat gandakan sewa saya untuk mensubsidi biaya hidup Rina, daripada mendorongnya untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi sendiri. Kami mencoba membantunya melalui masa sulit. Ibu saya membela. Dengan menjadikannya tanggung jawab keuanganku tanpa mendiskusikannya denganku terlebih dahulu, kata saya. Ayah saya membungkuk ke depan. Dengar, mungkin kami seharusnya menanganinya secara berbeda. Tapi apa yang kamu lakukan benar-benar tidak proporsional. Kamu meninggalkan adikmu tanpa apa-apa. Aku meninggalkannya dengan persis apa yang ada di apartemen ketika aku pindah, ulang saya. Dan aku pergi setelah batasanku berulang kali dilanggar. Reputasi profesionalku rusak dan propertiku tidak dihormati. Ekspresi ibu saya sedikit melunak. Kami tidak pernah bermaksud agar semuanya menjadi sejauh itu. Kami hanya berpikir kalian berdua bisa saling membantu. Aku tidak pernah ditanya apakah aku menginginkan pengaturan itu, saya menunjukkan. Aku diberitahu itu terjadi. Dan ketika aku keberatan, kekhawatiranku diabaikan. Jadi, kamu memutuskan untuk menghukum semua orang dengan menyelinap keluar seperti pencuri di malam hari. Ayah saya membalas. Saya mengeluarkan ponsel saya dan meletakkannya di atas meja. Sebenarnya, aku punya sesuatu yang harus kalian dengar. Saya menekan tombol putar pada rekaman yang saya buat selama kunjungan mereka untuk mengumumkan kenaikan sewa. Suara ayah saya muncul dengan jelas dari pengeras suara. Nak, perjanjian sewa itu selalu hanya formalitas antar keluarga. Kenyataannya adalah, kami memiliki apartemen ini, dan kami yang memutuskan syaratnya. Kemudian suara ibu saya. Bersikaplah realistis. Apakah kamu lebih suka kami menyewakan tempat ini kepada orang asing dengan harga pasar saat ini, karena kami bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang kamu bayar sekarang? Suara saya sendiri. Jika kalian melipat gandakan sewa saya akan pindah. Dan akhirnya, tawa meremehkan ayah saya. Semoga berhasil menemukan tempat yang terjangkau di pasar ini. Saya menghentikan rekaman dan melihat wajah terkejut mereka. Aku berkonsultasi dengan teman pengacara. Sewa yang kita tanda tangani mengikat secara hukum. Kalian tidak bisa melipat gandakan sewa saya tanpa pemberitahuan yang tepat, seperti yang ditentukan dalam perjanjian. Dan kalian tidak bisa memaksaku menerima penghuni tambahan. Aku berada dalam hakku untuk memindahkan properti pribadiku
dan mengakhiri pengaturan itu. Orang tua saya saling bertukar pandang tidak nyaman. Ayah saya berdeham. "Kamu merekam kami tanpa sepengetahuan kami." "Hukum yang berlaku di sini memperbolehkannya," jawab saya. "Atau setidaknya itu bukti niat mereka. Aku melakukannya untuk melindungi diri sendiri, karena jelas kalian tidak menanggapi kekhawatiranku dengan serius." Keheningan panjang menyelimuti meja. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketidakpastian dalam ekspresi orang tua saya. Mereka selalu beroperasi dengan asumsi bahwa ikatan keluarga akan mengalahkan semua pertimbangan lain, bahwa daya tarik emosional akan mengatasi perlawanan terhadap rencana mereka. Tanggapan metodis dan sah secara hukum saya telah membuat mereka benar-benar lengah. Rina memecah kesunyian dengan pertanyaan yang tak terduga. "Bagaimana kamu mampu menyewa tempat baru dengan semua deposit dan segalanya?" "Aku sudah menabung secara konsisten selama bertahun-tahun," jelasku. "Membangun dana darurat, menjaga kredit baik, bertanggung jawab secara finansial." Sesuatu bergeser dalam ekspresinya. Campuran kejutan sesaat dan mungkin sentuhan rasa hormat. "Oh, aku tahu. Kita semua telah mengatakan dan melakukan hal-hal yang menyakitkan dalam beberapa minggu terakhir," lanjut saya, melembutkan nada suara saya. "Tapi aku harap kita bisa menemukan jalan ke depan yang menghormati batasan dan kebutuhan semua orang." Mata ibu saya berkaca-kaca. "Kami tidak pernah bermaksud menyakitimu, Dimas. Kami hanya mencoba merawat kedua anak kami." "Aku tahu," aku mengakui. "Tapi aku sudah dewasa sekarang. Aku perlu diajak berkonsultasi tentang keputusan yang memengaruhi hidupku, bukan hanya diberitahu setelah faktanya." Ayah saya duduk kembali di kursinya. Kemarahannya tampaknya mengempis. "Jadi, di mana ini meninggalkan kita?" "Itu tergantung pada kita semua," kata saya. "Aku bersedia bekerja untuk membangun kembali hubungan kita. Tetapi beberapa hal perlu diubah. Kita perlu berkomunikasi lebih baik, menghormati batasan satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sebagai orang dewasa." Percakapan yang menyusul tidak mudah. Pola lama tidak larut dalam satu diskusi. Tetapi mungkin untuk pertama kalinya, keluarga saya mendengarkan saya. Benar-benar mendengarkan, tanpa segera menepis perspektif saya. Itu adalah langkah kecil, tapi signifikan. Saat kami bersiap untuk pergi, Rina mengejutkan saya lagi. "Tempat barumu, apakah bagus?" "Bagus," kataku padanya. "Berbeda, tapi bagus dengan caranya sendiri." Dia mengangguk berpikir. "Mungkin aku harus mulai mencari pekerjaan lagi. Maksudku, pekerjaan sungguhan." Itu bukan permintaan maaf, tidak persis. Tapi datang dari Rina, itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. 6 bulan setelah kepergian mendadak saya dari apartemen keluarga, saya duduk di balkon rumah baru saya, menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan nuansa oranye dan merah muda. Tanaman sukulen dalam pot yang menemani saya dari tempat lama, saya tumbuh subur di lingkungan barunya. Menumbuhkan tunas baru yang tampaknya mencerminkan perkembangan pribadi saya sendiri. Transisi itu tidak mudah. Selama bulan pertama setelah konfrontasi di kedai kopi kami, komunikasi dengan keluarga saya minimal dan tegang. Orang tua saya masih memproses keterkejutan mereka atas tindakan tegas saya menjaga jarak yang dingin. Rina secara mengejutkan adalah orang pertama yang menjangkau dengan cara yang bermakna. "Aku dapat pekerjaan," bunyi pesan teksnya 3 minggu setelah pertemuan kami. "Asisten manajer di butik di pusat kota. Gajinya tidak luar biasa, tapi ini permulaan." Saya mengucapkan selamat dengan tulus, dan kami memulai pertukaran pesan hati-hati yang secara bertahap meningkat dalam frekuensi dan kehangatan. Dia meminta saran tentang menyusun anggaran, sesuatu yang tidak pernah saya harapkan dari adik saya yang impulsif. Saya membagikan template manajemen keuangan yang telah saya kembangkan untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun, disesuaikan dengan hati-hati dengan tingkat pendapatan dan tujuannya. Orang tua saya butuh waktu lebih lama untuk luluh. Titik baliknya datang ketika ayah saya menelpon saya suatu malam. Suaranya ragu-ragu tidak seperti biasanya. "Ibumu dan aku telah berbicara," dia memulai. "Tentang apa yang terjadi. Tentang bagaimana kami menangani hal-hal denganmu dan Rina." Saya menunggu, memberinya ruang untuk melanjutkan dengan kecepatannya sendiri.
Kami mungkin kami memperlakukanmu secara berbeda. Mengharapkan lebih darimu karena kamu tampak lebih mampu. Itu tidak adil, dan kami melihatnya sekarang. Itu tidak persis permintaan maaf. Tetapi dari ayah saya yang bangga, itu adalah pengakuan yang signifikan. Terima kasih sudah mengatakan itu, jawab saya. Sangat berarti mendengarmu mengakuinya. Percakapan yang menyusul adalah salah satu yang paling jujur yang pernah kami bagikan. Ayah saya mengakui bahwa mereka telah membiarkan ketidakbertanggungjawaban Rina karena takut dia akan gagal tanpa campur tangan mereka. Dengan melakukan itu, mereka telah membebani saya dengan harapan yang tidak adil, sambil secara bersamaan merusak kemandirian saya. Kami pikir kami membantu kalian berdua dengan cara yang berbeda, jelasnya. Tapi kami bisa melihat sekarang bahwa kami tidak membantu salah satu dari kalian menjadi orang dewasa yang benar-benar mandiri. Selama bulan-bulan berikutnya, dinamika keluarga kami memulai transformasi yang lambat namun bermakna. Ibu saya mengundang saya makan malam di rumah mereka, memastikan untuk bertanya terlebih dahulu daripada mengasumsikan ketersediaan saya. Ayah saya berkonsultasi dengan saya tentang beberapa keputusan investasi, memperlakukan pendapat saya dengan rasa hormat baru. Langkah kecil, tapi signifikan. Rina, yang mengejutkan semua orang, berkembang dengan tanggung jawab barunya. Pekerjaan butik itu sesuai dengan sifat sosial dan matanya terhadap gaya, dan lingkungan yang terstruktur memberikan akuntabilitas yang sebelumnya tidak dimilikinya. Dia pindah ke apartemen keluarga. Secara resmi sekarang membayar sewa langsung ke orang tua kami dengan tarif yang wajar, yang meningkat secara bertahap seiring pendapatannya stabil. Aku benar-benar membersihkan tempat itu akhir pekan ini, katanya kepada saya selama salah satu panggilan telepon reguler kami sekarang. Seperti benar-benar membersihkannya. Aku bahkan membeli tanaman. Apakah ini rasanya menjadi orang dewasa? Saya tertawa. Sebagian darinya, bagian yang membosankan tapi memuaskan. 4 bulan setelah kepindahan saya mengundang keluarga saya makan malam di apartemen baru saya. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat tempat saya tinggal, dan saya merasakan campuran kebanggaan dan kegugupan saat saya mempersiapkan kunjungan mereka. Saya telah mengatur furnitur saya dengan cermat di ruang itu, menciptakan lingkungan yang mencerminkan kepribadian saya sambil tetap menyambut tamu. Ketika mereka tiba, saya memperhatikan ekspresi mereka saat mereka mengamati ruang yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Ibu saya memperhatikan dapur yang lengkap. Ayah saya mengomentari tata letak praktis kantor rumah saya. Dan Rina segera tertarik pada karya seni di dinding saya. Tempat ini cocok untukmu, katanya sederhana. Dan saya merasakan kehangatan pengakuan yang sering hilang dalam hubungan kami. Makan malam itu tidak sempurna. Pola lama kadang-kadang muncul dalam percakapan. Tetapi, kami semua melakukan upaya sadar untuk berkomunikasi secara berbeda. Ketika ibu saya mulai menawarkan saran yang tidak diminta tentang jalur karir saya, dia menahan diri di tengah kalimat dan mengubahnya menjadi pertanyaan. Ketika ayah saya mulai menceramahi Rina tentang kebiasaan belanjanya, dia berhenti dan mengakui bahwa dia membuat keputusannya sendiri sekarang. Saat mereka bersiap untuk pergi malam itu, ibu saya memeluk saya erat-erat. "Aku bangga padamu," bisiknya. "Bukan hanya untuk kesuksesanmu, tetapi karena membela dirimu sendiri, bahkan ketika sulit bagi kami untuk mendengarnya." Sekarang, 6 bulan menuju kemandirian baru saya merenungkan pergeseran mendalam yang telah terjadi. Bukan hanya dalam situasi hidup saya, tetapi dalam hubungan saya. Sikap yang saya ambil, meskipun sulit dan terkadang menyakitkan, pada akhirnya menciptakan ruang untuk pertumbuhan di semua sisi. Hubungan saya dengan keluarga saya telah berkembang dari kepatuhan yang diharapkan menjadi rasa hormat timbal balik. Orang tua saya, meskipun masih kadang-kadang tergelincir ke kebiasaan lama, sudah mulai melihat kedua anak mereka sebagai orang dewasa, dengan kebutuhan dan batasan yang berbeda. Rina telah menemukan kemampuan dalam dirinya yang mungkin tetap tidak aktif seandainya kami semua melanjutkan pola yang sudah ada. Adapun saya telah belajar bahwa menetapkan batasan yang tegas bukanlah egois,
tetapi perlu untuk hubungan yang sehat. Bahwa cinta keluarga dapat menahan konflik dan bahkan muncul lebih kuat darinya. Bahwa kemandirian bukan hanya tentang ruang fisik atau kemandirian finansial, tetapi tentang keberanian untuk mendefinisikan dan mempertahankan kebutuhan Anda sendiri, bahkan terhadap orang-orang yang paling Anda pedulikan. Apartemen di sekitar saya lebih dari sekedar kumpulan kamar dan harta benda. Itu adalah bukti nyata bahwa saya telah mengklaim otonomi saya dan membangun kehidupan dengan syarat saya sendiri. Setiap perabot, setiap dekorasi yang dipilih dengan cermat, mewakili pilihan yang dibuat secara bebas, tanpa kewajiban atau kebencian. Ponsel saya berbunyi dengan pesan dari Rina. Tebak siapa yang dipromosikan menjadi manajer penuh hari ini? Merayakan akhir pekan ini. Kamu ikut? Saya tersenyum saat mengetik jawaban saya. Tentu saja, bangga padamu. Beberapa orang mungkin mengatakan saya bertindak drastis dengan pindah seperti yang saya lakukan. Tetapi kadang-kadang gerakan dramatis diperlukan untuk memecahkan pola yang mengakar. Dengan menolak menerima pengaturan tidak adil yang coba dipaksakan keluarga saya tidak hanya mengamankan kemandirian saya sendiri, tetapi secara tidak sengaja menciptakan kesempatan bagi kita semua untuk tumbuh. Perjalanan itu tidak mudah, dan pasti akan ada tantangan di depan. Dinamika keluarga yang dibangun selama beberapa dekade tidak berubah dalam semalam. Tetapi kami telah mengambil langkah-langkah penting menuju hubungan yang lebih sehat berdasarkan rasa hormat timbal balik daripada kewajiban dan harapan. Saat cahaya terakhir hari memudar dari langit, saya merasakan kedamaian yang mendalam. Furnitur di sekitar saya, dinding yang menahan barang-barang pilihan saya, ruang yang tidak diragukan lagi milik saya, semua berfungsi sebagai pengingat akan kebenaran yang sederhana namun kuat. Kadang-kadang membela diri sendiri adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada semua orang yang terlibat. Apakah Anda pernah harus menetapkan batasan yang sulit dengan keluarga? Bagaimana Anda menanganinya? Dan apakah itu mengubah hubungan Anda dalam jangka panjang? Beritahu saya di komentar di bawah. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak cerita tentang menavigasi dinamika keluarga yang rumit. Bagikan ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkan dorongan untuk membela diri mereka sendiri. Terima kasih telah mendengarkan dan ingat, kadang-kadang hal yang paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri dan orang lain adalah menarik garis yang jelas bila diperlukan.